Selamat datang di Ibu Channel, channel guru berbagi. SMK bisa, SMK hebat. Ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bila pada pertemuan sebelumnya kita membahas konsep 3 dimensi dan pembuatan objek menggunakan koordinat kartesius 3 dimensi, maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pembuatan objek 3 dimensi menggunakan metode geometric data entry, di mana untuk pembuatan objek kali ini merupakan objek solid 3 dimensi. Penggambaran dengan sistem geometric data entry dapat dilakukan tanpa memperhatikan posisi titik-titik koordinat. Pada sistem ini, pembuatan gambar CAD 3 dimensi dapat dilakukan dengan memasukkan angka dimensi ukuran secara langsung. Bagaimana penerapannya pada perangkat lunak AutoCAD 3 dimensi? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sebelum kita bekerja, mungkin perlu kita ketahui dulu fitur-fitur apa nanti yang akan sering kita pakai, yang kita aktifkan atau tidak, yang berada di taskbar di bawah. Jadi pertama kali di sini ada model, berarti kita berada di lingkungan untuk pembuatan objek. Kemudian kalau layout 1, layout 2, nanti ini adalah template untuk menampilkan objek yang sudah kita gambar pada bentuk printout. Nah, karena kita sedang akan bekerja di pemodelan, sehingga kita mengaktifkan fitur model. Begitu juga yang di sebelah sini, kalau ini adalah model atau paper space, berarti yang aktif adalah model. Kalau kita klik berarti kita aktif di paper space atau nanti dalam bentuk printout. Kita kembalikan ke model. Nah, kemudian yang di sini adalah command line. Command line ini nanti segala perintah yang siswa-siswa masukkan akan tampil di sini. Nah, di samping model ini ada yaitu grid mode, yaitu ini menampilkan garis-garis ini sehingga membantu kita dalam pembuatan objek. Kalau ini kita nonaktifkan berarti tampilannya hilang. Sebaiknya ini kita aktifkan. Kemudian berikutnya di sini ada snap mode. Snap mode ini adalah membantu kita menemukan titik-titik pada area penggambaran. Tetapi kadang kalau ini kita aktifkan akan sedikit membingungkan karena pada saat kita bergerak kita langsung menuju titik-titik pertemuan di sini. Nah, coba kita aktifkan. Nah, kalau kita aktifkan, coba kita membuat garis. Nah, di sini akan seperti meloncat-loncat, tak seperti ini. Nah, mending ini tidak kita aktifkan. Nah, kemudian yang di sini adalah auto mode. Auto mode ini kalau kita aktifkan kita akan selalu bergerak ke arah horizontal dan vertikal. Beda dengan ini. Kalau misalkan ini kita berjalan kemana saja masih kelihatan enak dipandang, jadi bisa. Kemudian kalau misalkan ini kita aktifkan, kita hanya bisa bergerak ke arah horizontal sama vertikal saja. Nah, sebaiknya ini tidak kita aktifkan. Kemudian berikutnya di sini ada polar tracking. Polar tracking ini membantu kalau kita ini kita sudah lurus atau belum. Nah, kalau ini tidak kita aktifkan, berarti kita tidak tahu ini arahnya kemana, sudah lurus apa belum. Kadang kita nggak tahu. Sebaiknya ini kita aktifkan sehingga, nah ini ada bantuan bahwa ini sudah lurus. Nah, begitu juga yang sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Oke, berikutnya mungkin ini jarang kita pakai, isograph. Kita langsung ke sampingnya, objek snap tracking. Nah, objek snap tracking ini masih ingat dengan objek snap ya. Objek snap adalah untuk menempatkan titik-titik garis yang nanti akan kita dekatkan atau kita tuju pada objek yang lain yang misalkan sudah kita buat. Jadi ini sebaiknya juga kita aktifkan. Nah, begitu juga dengan objek snap ini. Kalau ini tidak kita aktifkan, nanti kita jadi penempatannya jadi bingung. Jadi mungkin tidak tepat sekali. Misalkan ini kita nonaktifkan. Saya punya objek seperti ini. Nah, kita tidak tahu ini sudah benar-benar tertempel apa belum. Kalau misalkan kita nekat, ini anggap aja ini sudah tertempel, kemudian saya enter. Kalau kita perbesar ternyata ini tidak menempel. Beda kalau misalkan kita membuatnya, ini objeknya kita aktifkan. Jadi misalkan sini saya taruh di sini. Nah, ini langsung kena objek snap tracking endpoint. Masih ingat di pelajaran kelas 11 kemarin ya. Kalau kita mau ke yang tengah sini berarti midpointnya kita aktifkan. Jadi kalau kita lihat di sini otomatis untuk snapnya ini yang aktif adalah endpoint, center, intersection, attention. Kalau misalkan pengen midpoint aktif, ini tinggal kita centang. Atau misalkan ini nggak aktif, kita minta bantuan, yaitu kita sambil menekan klik kanan, kemudian kita cari snapnya adalah untuk midpoint. Nah, sehingga kita mencari titik tengah ini langsung ketemu. Ya, itu. Oke. Kalau misalkan kita pengennya endpoint, berarti kita kembalikan aja endpoint. Nah, oke, seperti itu fungsinya.
Kemudian berikutnya di sini mungkin nanti belum kita pakai. Kemudian yang di sini seperti kemarin yaitu gambar roda gigi untuk mengaktifkan apakah kita sedang bekerja di 2 dimensi atau 3 dimensi. Mungkin ada beberapa perintah yang perlu kita aktifkan tetapi di sini belum muncul, di sini letaknya. Oke, di sini kita klik. Nah, akan muncul ini fitur-fitur yang mungkin bisa kita aktifkan atau tidak. Misalkan saya ingin mengaktifkan dynamic input, kita tinggal klik di sini. Nah, kemudian misalkan line weight untuk ketebalan garis, klik di sini. Dynamic UGS dan lain sebagainya nanti kita akan gunakan di materi-materi berikutnya. Nah, itu untuk fitur-fitur yang perlu kalian pahami. Jadi nanti untuk geometric data entry ini nanti akan dibedakan menjadi dua, yaitu untuk dynamic input dan manual input. Dynamic input nanti dilakukan dengan memasukkan ukuran jarak dan ukuran sudut yang terbentuk terhadap salah satu sumbu koordinat. Sementara untuk manual input dilakukan dengan menempatkan kursor ke arah sumbu tertentu, kemudian memasukkan ukuran panjang atau jarak yang dikehendaki. Metode ini lebih mirip dengan metode untuk pembuatan objek menggunakan koordinat relatif 2 dimensi yang kemarin kelas 11 sudah pernah kalian pelajari. Kalau yang dynamic input ini nanti lebih mirip dengan sistem koordinat polar yang kelas 11 kemarin sudah kalian pelajari juga. Kita nanti akan ingatkan kembali. Mari kita coba perbedaan dari dynamic input dan manual input. Kalau dynamic input contohnya seperti ini, misalkan ini saya hapus dulu. Nah, dynamic input tadi sudah kita aktifkan. Nah, di sini sudah muncul. Kalau kita klik berarti sudah aktif. Misalkan kita membuat suatu garis, klik. Nah, ukurannya sudah langsung tertera di sini. Misalkan kita ingin ukurannya adalah katakanlah 20. Nah, kita enter atau kita tab. Nah, nanti kita ditanya sudutnya berapa. Nah, seperti itu. Nah, misalkan di sini ditanya sudutnya adalah 0. Nah, kita langsung aja enter. Atau misalkan sudutnya 45, kita isi 45. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini juga yang seperti ini. Kalau kita misalkan panjangnya adalah 25, kemudian kita enter, terus kemudian kita ditanya sudutnya 0, berarti kita langsung enter. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah dynamic input. Kalau misalkan kita menggunakan manual input, berarti ini misalkan kita nonaktifkan, berarti nanti kita akan membuat garis itu menggunakan seperti relatif 2 dimensi. Artinya kita klik aja sembarang tempat, kita hanya butuh jaraknya saja. Misalkan ini jaraknya katakanlah 50, kita langsung ketik aja 50, enter. Nah, ini langsung 50. Kemudian di sini misalkan panjangnya 40, langsung aja masukkan 40, enter. Nah, kemudian di sini misalkan panjangnya 30, langsung masukkan aja 30, enter. Nah, kemudian misalkan saya ingin kembali ke titik ini, tinggal ini karena tadi snapnya sudah aktif, saya ke sini langsung aja diklik, klik, kemudian enter, sudah terbentuk. Jadi penggunaan metode seperti ini lebih cepat, lebih efisien daripada kita menggunakan koordinat kartesius 3 dimensi seperti minggu kemarin. Oh ya, yang harus kita ketahui lagi adalah untuk pembuatan solid 3 dimensi kita tidak bisa membuatnya menggunakan perintah line di sini karena nanti hasilnya akan terbentuk dinding-dinding saja, jadi bukan solid. Ini saya hapus dulu. Oke, misalkan saya membuatnya menggunakan ini line. Oke, di sini. Oke, kita buat sembarang aja. Saya cocokkan dulu, saya tarik di sini, tek. Nah, ini sudah nanti jadi segi 4. Kemudian saya tarik ke sini, klik. Oke, saya enter untuk memutusnya. Kemudian saya coba menggunakan extrude. Nanti kita akan mempelajari di sini, tetapi kali ini kita belum sampai ke sini. Kita hanya menjadi contoh saja. Saya klik extrude, kemudian setelah kita klik extrude, dia akan minta mana area yang akan diberi ketinggian. Nah, di sini kelihatan line ini. Jadi karena line, jadi terbentuk menjadi 4 garis ini. Nah, karena bukan satu kesatuan, kita klik di sini, misalkan klik di sini, kemudian klik di sini, kemudian kita enter, hasilnya akan menjadi dinding saja. Jadi kalau kita klik, nah akan jadi dinding seperti ini. Nah, kalau ini kita klik kemudian saya hapus, nah dinding ini jadi hilang seperti itu. Jadi perbedaannya, kalau misalkan ini saya coba hapus, kemudian saya memakai yang ini, yaitu menggunakan polyline. Kita lihat polyline itu garis tapi membentuk satu kesatuan. Kita klik di sini, klik di sini, klik di sini, misalkan klik di sini sama kayak tadi. Nah, di sini sudah jadi segi 4. Nah, oke, saya enter. Nah, begitu saya pilih ini langsung terpilih semua. Jadi ini satu kesatuan. Sehingga pada saat kita beri extrude, klik, kemudian saya klik di sini, saya enter, kemudian kita naik, ini sudah jadi solid 3 dimensi. Kita buktikan kalau kita misalkan pandangan 2D wireframe ini kita rubah menjadi misalkan konseptual atau mungkin shaded, kita klik, di sini sudah menjadi solid. Kalau kita hapus salah satu sisinya, semuanya ikut terhapus. Nah, menjadi hilang. Gitu ya.
Nah, itu yang mungkin perlu kita pahami. Kemudian objek solid itu apa saja. Jadi misalkan di sini ada rectangle yang sudah kalian pelajari. Ini juga kalau kita klik di sini kita membuat ini langsung jadi satu kesatuan. Ini masih ingat kalian agar objek yang satu kesatuan ini menjadi terpecah menjadi beberapa garis. Nah, kita lihat di sini masih ingat kan kalian dengan yang namanya explode. Nah, pada saat explode ini kita klik, kemudian area yang satu kesatuan ini kita klik, kemudian kita enter, maka area ini menjadi pecah. Nah, menjadi pecah. Itu. Bagaimana bila kita terlanjur membuat garisnya adalah pakai line, bukan polyline? Nah, kita bisa menyatukan garis-garis ini menjadi satu kesatuan, yaitu kita menggunakan fitur di draw, menu draw, kemudian kita klik region. Kita klik region, kemudian kita klik garis-garisnya, klik, kemudian kita enter. Nah, maka ini menjadi satu kesatuan, sehingga pada saat kita beri ketinggian, kita klik di sini, kemudian kita enter, di sini sudah menjadi objek solid. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, nah kali ini kita akan belajar menggunakan fitur-fitur yang ada di modeling ini. Di antaranya nanti ada fitur-fitur primitif, 3 dimensi primitif, yaitu ada box, silinder, cone, sphere, piramid, wedge, dan torus. Mari kita coba. Untuk pembuatan kubus secara cepat, kita menggunakan box, kita klik box, kemudian kita diminta untuk menentukan titik poin pertama yang akan kita tempatkan. Misalkan kita titik pertamanya adalah 0,0, kita ketik 0,0, kemudian kita enter. Nah, di sini langsung ditanya, nah berapa untuk panjang lebarnya? Misalkan kita mempunyai panjang 100. Nah, kalau kita menggunakan seperti ini, ditanya langsung seperti ini, berarti sebaiknya kita menggunakan metode relatif, yaitu diawali dengan add, jangan lupa add, kemudian panjangnya x 100 misalkan, kemudian panjangnya y adalah 50. Nah, seperti ini, kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita ditanya ketinggiannya, misalkan ketinggiannya adalah katakanlah 100, kita masukkan langsung 100, enter. Nah, kita sudah membuat box secara cepat. Kemudian berikutnya satu lagi metode yang dibuat untuk pembuatan dengan box, yaitu kita masukkan panjang sendiri, lebar sendiri misalkan. Jadi tidak metode langsung masukkan kotak secara cepat, kita masukkan sendiri seperti ini. Kita klik box, misalkan kita punya di sini kita sembarang tempat klik di sini. Nah, kita nanti di sini kalau kita tarik ke sini berarti kita disuruh untuk memasukkan titik poin yang ada di ini pertemuan antara x dan y. Nah, kalau kita ingin memasukkan panjang dahulu, berarti kita klik dulu yang length ini. Kita klik length. Nah, nanti kita ditanya panjangnya berapa. Misalkan panjangnya 100, kita masukkan 100, kemudian kita enter. Kemudian kita ditanya lebarnya berapa, misalkan lebarnya 50, kita masukkan 50, kemudian enter. Kemudian kita ditanya tingginya misalkan 100 atau misalkan 50, katakanlah kita ketik 50, kemudian kita enter. Nah, itu adalah dua metode yang bisa kita pakai pada saat kita membuat box secara cepat. Berikutnya kita akan membuat silinder. Nah, menunya berarti kita klik yang panah kecil ini, kita cari silinder. Oke, kalau silinder berarti sama, kita disuruh menentukan dulu titik poinnya di mana. Katakanlah saya taruh di sini, klik. Kemudian kita ditanya diameternya. Nah, kita ditanya diameternya. Nah, atau kalau kita tidak masukkan diameter, berarti otomatis nanti akan masuknya adalah radius. Jadi kalau kita ingin masukkan diameter, berarti kita harus ketik D dahulu, D, kemudian enter. Nah, ini aktif diameter. Misalkan diameternya katakanlah 50, kemudian saya enter. Oke. Nah, terus ditanya tingginya misalkan 100, kita masukkan 100. Oke. 3D solid berikutnya kita coba setelah silinder, yaitu ada cone atau kerucut. Kita klik di sini, kemudian kita diminta untuk memasukkan center pointnya, misalkan kita letakkan sembarang tempat di sini. Oke, kita klik, kemudian kita diminta masukkan besarnya radius atau diameter. Katakanlah kita mempunyai radius misalkan 100, kita ketik 100, kemudian enter. Nah, kita diminta kemudian untuk menunjukkan tingginya. Nah, misalkan katakanlah tingginya adalah 200, kita masukkan 200, kemudian kita enter. Nah, kita sudah punya kerucut seperti ini. Kemudian berikutnya setelah kerucut kita mempunyai sphere, yaitu bola. Kita klik sphere, kemudian kita diminta menempatkan di titik sembarang tempat. Klik misalkan di sini, kemudian kita diminta memasukkan radius atau diameternya. Katakanlah radiusnya 100, kita masukkan angka 100, kemudian kita enter. Nah, langsung sudah jadi untuk bolanya. Untuk 3D solid berikutnya kita coba, yaitu menu piramid. Nah, kita misalkan klik sembarang tempat di sini, klik, kemudian kita diminta memasukkan radius luarnya, atau kita memilih sebagai radius dalamnya. Kalau kita memilih radius dalamnya,
berarti circumside ini kita klik, kemudian kita kembali. Nah, kita lihat yang dihitung adalah dalamnya. Misalkan di sini kita beri angka 100, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita diminta memasukkan tingginya piramid. Misalkan katakanlah tingginya 200, kita ketik 200, kemudian kita enter. Nah, berikutnya setelah piramid kita punya wedge atau baji. Kita klik, kemudian kita diminta menempatkan sembarang tempat, misalkan di sini. Kemudian kita diminta menentukan titik poin ujungnya, atau kalau kita memakai cara length berarti kita masukkan dulu untuk panjang kemudian lebarnya. Katakanlah coba kita langsung masukkan titik poin ujungnya. Misalkan di sini kita masukkan at 100,50. Nah, kita enter. Oke, di sini. Kemudian kita diminta menentukan tingginya baji, yaitu misalkan katakanlah kita taruh diberi angka 50 kita ketik, kemudian kita enter. Terakhir kita punya yaitu torus atau donat. Kita klik, kemudian kita diminta menentukan sembarang tempat. Kita klik di sini, kemudian kita diminta masukkan radius donatnya atau radius torusnya. Katakanlah kita beri angka 150, kemudian kita enter. Kemudian kita diminta menentukan yaitu radius dari lingkarannya torus. Misalkan kita beri 25, kemudian kita enter. Nah, di sini adalah 3D solid yang sudah disediakan oleh AutoCAD. Bila kita ingin melihat bentuk 3D solidnya dari di wireframe ini, bisa kita rubah ke shaded ataupun konseptual. Misalkan kita pilih shaded, nah hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita pilih yang konseptual, hasilnya seperti ini. Oke, kemudian kalau kita lihat secara orbit, nah di sini bisa kita lihat 3D solidnya. Oke, kemudian kita coba kembali ke home. Nah, seperti ini. Berikutnya bagaimana misalkan kita membuat objek dari fitur 3D solid yang sudah disediakan. Nah, mari kita coba. Untuk ini kita kembalikan ke body wireframe dulu. Kemudian mungkin ini bisa kita hapus dulu. Oke, kita pilih semua, kemudian kita hapus. Oke. Kemudian kita akan mencoba membuat suatu objek seperti ini misalkan. Oke, kita punya bentuk seperti ini, yaitu misalkan untuk sisi Y 50, sisi X nya 100, kemudian ketinggiannya 25, kemudian di sini juga ada lagi. Dari bentuk seperti ini banyak cara yang bisa kita gunakan, tapi sebagai contoh dulu mari kita coba memakai 3D solid, yaitu kita memakai untuk yang box dahulu. Klik box, kemudian misalkan kita mulai dari titik 0,0, kita masukkan aja 0,0, enter. Kemudian kita diminta untuk menentukan titik pusatnya di sini, titik tujuan. Nah, titik tujuannya kita lihat di sini. Untuk pemasukannya yaitu X dahulu. Tadi seperti yang kita ketahui X nya adalah 100, kita masukkan 100. Kemudian berikutnya kita disuruh masukkan Y nya. Y nya adalah 50. Oke, jadi kemudian tinggal tingginya. Tingginya tadi adalah 25, kita masukkan angka 25, kemudian enter. Nah, terjadi ternyata ini kecil, boleh kita besarkan pakai scroll. Oke, seperti ini. Kemudian kita lihat lagi jobnya tadi, yaitu di sini ada 25, di sini ada 100, kemudian tingginya berarti di sini adalah 25. Mari kita coba praktekkan. Kita klik box, misalkan kita pilih titiknya di sini, kemudian kita mau menuju ke sini. Kita mau menuju ke sini, berarti di sini kita koordinatnya adalah at 100, berarti koma, yaitu min, karena ini adalah Y-nya ke sana, plus karena ke sini berarti minus, berarti kita taruh min 25, min 25, enter. Kemudian naik ke atas tingginya tadi ada 25, tadi 25. Oke, ini sudah jadi seperti ini, tetapi ini masih dua solid. Untuk menjadikannya menjadi satu kesatuan bagaimana? Di sini kita punya yaitu namanya adalah union. Kita klik union dan kita klik di sini, kita klik di sini, kemudian kita enter. Oke, untuk job yang disampaikan di sini sudah jadi. Nah, tadi adalah salah satu contoh membuat objek menggunakan fitur 3D solid yang disediakan AutoCAD, yaitu box. Untuk tugasnya nanti kalian akan membuat juga untuk pembuatan objek-objek menggunakan fitur 3D solid yang ada di sini. Nanti silahkan kalian cek tugasnya di LMS, yaitu e-learning SMKN 1 Madiun. Nah, mungkin penjelasan dari fitur-fitur solid 3 dimensi saya cukupkan sampai di sini. Bila mana ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang jelas, kalian bisa menanyakan lewat WA group ataupun lewat LMS ataupun di komen di bawah ini. Oke, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.